Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjeli. Saya dari PAI 2H. Uh, Terima kasih kepada Bapak Edi Waluyo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan UAS usul fiqh. Yang pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tentang materi hukum ijma, masalah mursalah, dan ijtihad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum ijma. Ijma, nah pengertian ijma. Kata ijma secara bahasa berarti kebutuhan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Nah, menurut Muhammad Abu Zahra, para ulama sepakat bahwa ijma adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Adanya rukun-rukun dan syarat ijma. Kesepakatan ulama apabila tidak ada kesepakatan maka bukan ijma. Menurut Wahab Zuhaili ada 6 kesepakatan. Yang pertama adalah harus orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah yang banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid saja, dan tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang saja. Yang kedua, adanya seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, adanya mujtahid untuk yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Kesepakatan itu haruslah dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa baik lewat perkataan maupun perbuatan. Nah, yang kelima, adanya kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal yang bid'ah. Yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma atau ijma mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan dan baik dari nas maupun kias. Adanya macam-macam ijma. Adanya ijma syar'i, adanya ijma syar'i adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, adanya ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui dan mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahan dari dalahnya atau petunjuk. Yang pertama ada ijma qat'i, adalah hukumnya, artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak diperlukan perdebatan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua adanya ijma zanni, adalah terhadap hukum yang dihasilkan kebenaran bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah mursalah, di mana pengertian masalah mursalah menurut istilah kata maslahah artinya manfaat dan kata mursalah berarti lepas. Masalah mursalah menurut istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yang berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah atau masalah yang lepas dari dalil-dalil secara khusus. Nah, menurut bahasa, masalah berarti kebaikan atau kebermanfaatan, keputusan, kelayakan atau keselarasan dalam keputusan. Maslahah merupakan isim maf'ul dari kata adalah yang berarti lepas dan bebas. Adapun macam-macam maslahah dikemukakan Abdul Karim Zaidan menjelaskan masalah mursalah yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum, merealisasikan berjihad merealisasikannya. Misalnya diperintahkan dalam berjihad untuk memelihara agama dari ronggeng-ronggeng musuhnya. Yang kedua, al-maslahah
al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Misal, ada anggapan bahwa uh, men- menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam masalah akan tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Quran Surah An-Nisa. Yang ketiga, adanya al-mahkam al-mursalah dan maslahat merupakan inilah yang dimaksud. Macam inilah seperti dalam definisi yang disebut di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam maslahat muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah yang dapat dialogiskan gitu. Misalnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Adanya syarat masalah mursalah. Yang pertama, syarat pertama adalah masalah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan dari pikiran yang dimaksud dan menetapkan hukum yang benar membawa manfaat atau menolak mudarat. Yang kedua adalah masalah bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi, agar menolak mudarat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. Yang ketiga, hukum yang diterapkan berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma. Baiklah, materi yang terakhir saya akan menjelaskan dengan materi ijtihad. Di mana pengertian ijtihad? Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Nah, di kalayak ulama usul fiqh mendefinisikan sama atau penggarahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum syara sampai ke tingkat zanri atau dugaan keras, sehingga mujtahid itu merasa bisa lebih berupaya lebih baik dari itu. Adanya fungsi ijtihad. Yang pertama, ijtihad berfungsi baik untuk mencari kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir sampai hadis ahad, atau sebagai upaya untuk memahami ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali jihad. Adanya hukum berijtihad bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa mandub atau sunnah, dan bisa pula haram. Macam-macam ijtihad fardi. Adanya yang pertama adalah ijtihad fardi, adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa mujtahid besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah ijtihad jama'i. Adalah hanya melibatkan ulama dalam satu disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih, upaya untuk menjawab masalah baru yang tidak terdapat hukumnya dalam mazhab fikih terdahulu. Baik, inilah materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.